Teman-teman sekalian, salam jumpa di dalam video saya kali ini. Di dalam video saya kali ini, saya mau berbicara tentang orang-orang Paji dan orang-orang Demon yang ada di Flores Timur. Sebelum saya mulai, tolong jangan lupa untuk subscribe dan like pada akun video saya ini. Baik, kata Paji dan Demon adalah dua kata yang sangat bernuansa politik yang memisahkan orang-orang Lama Holot di Kepulauan Solor ke dalam dua kelompok besar. Menurut Ernst Vater, sebagaimana yang dia baca dari sumber-sumber yang ditulis oleh para padri Dominikan dari abad ke-17, bahwa kata Paji dan Demon diambil dari kata Pajinara dan Demonara, yang masing-masing berarti orang Paji dan orang Demon. Kata Paji dan Demon itu mungkin saja berasal dari afiliasi politik dari kelompok-kelompok yang hidup di ujung timur Pulau Flores dengan kerajaan Muslim yang ada di Jawa pada waktu itu, yaitu kerajaan Demak dan kerajaan Pajang. Demak menjadi Demon, Pajang Paji. Kisah mengenai dikotomi di antara Demon dan Paji dalam sejarah berawal dari kisruh di antara kaum keturunan Ile Mandiri yang secara umum disebut orang gunung, dan karena itu disebut orang Demon, dengan orang-orang yang tinggal di pantai Larantuka atau orang-orang pantai atau orang-orang pesisir yang kemudian disebut sebagai orang Paji. Ketika Siranapan, raja kelima Larantuka, berkuasa, datanglah para pengungsi dari Kerokopuken, 8 Batang, yang mana salah satu kelompok itu dipimpin oleh Suban Maukaki, nenek moyang keluarga Amak Kelen Belantaran Derosari, yang berhasil mengusir orang Paji yang ada di pesisir Larantuka untuk keluar dari tempat itu, sehingga suku ini pun oleh kaum keturunan Watowele, dalam hal ini Raja Kerajaan Larantuka, diangkat sebagai bangsawan Kerajaan Larantuka. Akan tetapi, dikotomi di antara Paji dan Demon semakin mendapat identitasnya ketika Raja Larantuka pada waktu itu yang bernama Igo, Raja ke-6 Kerajaan Larantuka, dikhianati oleh Enga, adik kandungnya sendiri. Ceritanya begini. Jadi di masa ketika Igo berkuasa, wilayah Kerajaan Larantuka itu meluas hingga ke Flores bagian barat, Manggarai. Pada suatu ketika, Igo dan Enga ini berangkat ke wilayah Endelio untuk memadamkan sebuah pemberontakan yang ada di sana. Ketika pemberontakan itu belum selesai dipadamkan, Enga sudah kembali ke Larantuka dan mewartakan di sana bahwa Igo telah meninggal di dalam pertempuran. Hasilnya, dia kemudian menikahi istri Igo dan diangkat menjadi Raja Larantuka. Ketika Igo kembali dari Endelio, Enga kemudian melarikan diri ke Adonara dan di sana dia diangkat menjadi pemimpin kaum Paji untuk melawan Kerajaan Larantuka. Sejak saat itu, istilah Paji dan Demon dipahami secara sempit sebagai konflik di antara dua orang bersaudara, yaitu Igo dan Enga. Makanya kalau di Larantuka, jikalau ada dua orang bersaudara yang membangun konflik atau saling marah satu sama lain atau berkelahi, orang-orang yang lebih tua itu bilang, "Ikorani macan jo Paji medemu." Kaum Demon itu sendiri secara politik dipimpin oleh Raja Kerajaan Larantuka. Sedangkan orang Paji secara politik dipimpin oleh Raja Kerajaan Adonara yang bertempat di Sagu. Wilayah di mana orang-orang Demon itu tinggal
atau wilayah penyebaran orang-orang Demon itu disebut Kakang Lewopulo, sedangkan wilayah-wilayah orang Paji itu disebut Raja Watan Lema. Namun sebenarnya baik Kakang Lewopulo maupun Raja Watan Lema itu sendiri merupakan semacam sinekdoke ketimbang makna harafiah yang mau dia nyatakan. Bahwa Kakang Lewopulo atau Kakang 10 kampung tidak hanya terdiri atas 10 kampung saja, melainkan ada 12 kampung. Dan Raja Watan Lema atau Raja 5 Pantai itu tidak hanya terdiri atas 5 pantai, melainkan ada 8 daerah kekuasaan. Lebih tepatnya untuk melihat daerah-daerah geografis daripada orang-orang Demon dan orang-orang Paji di Kepulauan Solor, silahkan tengok peta berikut ini. Di sini adalah peta Kepulauan Solor, di mana terdiri atas Flores Timur bagian timur, Adonara, Solor, dan Pulau Lembata. Jika Anda melihat daerah-daerah yang mendapat warna ungu, itu adalah daerah-daerah Demon. Itu adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Larantuka. Dia itu meliputi hampir daripada seluruh Flores Timur bagian daratan, kecuali Tanjung Bunga bagian atas, bagian utara. Juga meliputi Solor bagian barat dan tengah. Juga termasuk daerah Adonara Barat, dalam hal ini Horowura dan Tanah Boleng. Juga termasuk Kawela, juga termasuk Lamalera dan Lewoleba. Saya tegaskan sekali lagi bahwa Kakang Lewopulo itu terdiri atas Larantuka atau Nagi, kemudian ada Muda Kaputu, Wolo, Lewo Ingu, Lewo Tobi, kemudian ada Lewolein, Pamakayo. Lewolei dan Pamakayo ini ada di Pulau Solor, Horowura dan Tanah Boleng di Pulau Adonara, Lewoleba dan Lamalera di Pulau Lembata, sedangkan Lewotala ada di wilayah Flores Timur daratan. Sedangkan kalau Bapak Ibu lihat secara baik-baik di dalam peta ini, daerah-daerah yang diwarnai dengan warna hijau itu adalah daerah-daerah kekuasaan Raja Adonara, yang meliputi Adonara bagian timur, kemudian Tanjung Bunga, kemudian Kawela, lalu Lewotolok atau yang sekarang kita sebut sebagai Ileape, dan juga wilayah Kedang. Kemudian ada wilayah Lohayong yang diwarnai daerah geografisnya dengan warna kuning sebagai salah satu dari Raja Watan Lema. Kemudian ada daerah Lamakera, Kerajaan Lamakera yang diberi warna coklat. Kemudian ada Kerajaan Terong yang diberi warna merah. Kemudian ada kerajaan kecil di situ yang bernama Lamahala, dan sebuah kerajaan yang sebenarnya berafiliasi dengan orang-orang Paji, namun entah kenapa diberi warna merah, yaitu Labata. Demikianlah bahwa Kakang Lewopulo itu terdiri atas 12 kakang, dan Raja Watan Lema itu sendiri terdiri atas 8 raja. 8 raja muslim. Oke, demikianlah penyampaian saya. Di dalam mempersiapkan bahan atau materi, saya menggunakan buku Haribae di Nagi yang ditulis oleh Romo Franciscus Immanuel da Santo dan Bapak Bernardus Tukan. Juga saya menggunakan sumber dari Ernst Vater, Atakiwan, dan juga sebuah buku berjudul Sketsa Budaya Lama Holot, Etika dan Moralitas Politik. Jika Anda berpikir bahwa video ini memberikan kontribusi terhadap pemikiran Anda mengenai budaya Lama Holot atau budaya di Flores Timur, Larantuka, silakan subscribe, like, dan komen. Nantikan video saya berikutnya tentang bagaimana
afiliasi politik di antara orang-orang Demon dan orang-orang Paji terhadap penguasa-penguasa asing, dalam hal ini Portugis dan Belanda, di video saya yang berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih karena sudah menonton video saya.